Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilma Luluil Maknuni, NIM 24021110573. Saya adalah mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 Universitas Jember. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kampanye praktik baik sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Pada praktik pengalaman lapangan atau PPL 1 yang saya laksanakan di SDN Antirogo 04 Jember, saya diberikan kesempatan untuk menerapkan scaffolding pada Zone of Proximal Development untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kelas 5 pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Scaffolding itu sendiri merupakan teknik pembelajaran di mana peserta didik diberikan bantuan untuk dapat memahami materi pembelajaran. Lalu, bantuan tersebut dikurangi sedikit demi sedikit hingga peserta didik menunjukkan kemandirian dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, scaffolding adalah teknik mengajar dengan memberikan dukungan dan bantuan sesuai dengan kemampuan peserta didik agar peserta didik merasa nyaman dan bisa memahami materi pembelajaran. Scaffolding ini merupakan salah satu konsep dari Zone of Proximal Development yang dikemukakan oleh Lev Vygotsky, seorang psikolog asal Rusia. Zone of Proximal Development atau ZPD merupakan jarak antara apa yang dapat dilakukan oleh seorang pembelajar dengan bantuan dan tanpa bantuan. Scaffolding diberikan kepada peserta didik saat mereka melakukan diskusi dalam menyelesaikan tugas di LKPD. Guru menghampiri setiap kelompok untuk memberikan bantuan dan dukungan, serta memastikan setiap anggota kelompok berkolaborasi dalam menyelesaikan tugasnya. Penerapan scaffolding dilakukan di kelas 5 SDN Antirogo 04 Jember pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS, materi magnet dan sifat-sifatnya. Di sini saya memberikan bimbingan kepada peserta didik, lalu saya mengurangi bantuan hingga peserta didik dapat menyelesaikan tugasnya secara mandiri. Aktivitas dalam menerapkan scaffolding diawali dengan memberikan materi sebagai pengetahuan awal peserta didik. Lalu, peserta didik dikelompokkan menjadi 5 kelompok yang terdiri dari 5-6 siswa sesuai dengan kemampuan atau tahap perkembangannya. Kemudian, saya memberikan tugas kepada peserta didik melalui LKPD yang sudah disesuaikan dengan tahap perkembangan siswa. Lalu, saya membimbing aktivitas belajar peserta didik dengan teknik scaffolding. Dan yang terakhir, saya melakukan evaluasi pembelajaran bersama peserta didik. Hasil yang dicapai pada penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development ini diantaranya, penerapan scaffolding dapat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan suportif bagi peserta didik. Nah, pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Penerapan scaffolding meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami materi yang dipelajari, yaitu materi magnet dan sifat-sifatnya. Peserta didik juga berani menyampaikan hasil diskusi kelompok dan mengemukakan pendapatnya. Selain itu, hasil yang dicapai dengan menggunakan teknik scaffolding ini, peserta didik dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan berkolaborasi dengan teman sekelompoknya untuk menyelesaikan tugas. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development dengan menggunakan media audiovisual membantu guru dalam memberikan penjelasan. Guru dapat mendorong peserta didik untuk dapat mengilustrasikan konsep mereka sendiri. Dengan penerapan ini, kemampuan peserta didik akan meningkat sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Demikian penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development di kelas 5 SDN Antirogo 04 Jember sebagai kampanye praktik baik. Semoga dengan pendekatan scaffolding dapat membantu guru dalam memberikan pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik dan membantu tercapainya tujuan pembelajaran. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.